Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Zung, Jesus my Savior. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, jika Anda menonton channel YouTube saya ini, Anda akan semakin cerdas dan akan semakin terbuka pikirannya. Akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Mana iman yang benar dan mana iman yang salah. Mana yang baik dan mana yang jahat. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya dikirimin satu video ini untuk diminta tanggapin. Coba kita dengarkan. Saya ingin tanya Ustadz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar, bercerita tentang tentara Israel. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini dia bercerita tentang Israel, ya. Bahwa kenapa Israel itu tidak dihabisin gitu katanya. Lalu dia bercerita sadis bahwa tentara Israel itu membunuh banyak orang katanya kan, segala macam. Nah, tapi kemudian dia bilang Israel ada itu untuk supaya kita bisa berjihad masuk surga katanya. Jadi Muhammad Jibril, kalau Allah membinasakan Israel lalu kau masuk surga pakai apa? Nah, lihat. Jadi logikanya itu adalah kalau Allah membinasakan Israel, ditiadakan gitu, dihilangkan Israel dari muka bumi ini, jadi manusia masuk surga pakai apa? Justru melalui jihad ke Israel itulah kita bisa masuk surga. Itu maksudnya, coba deh. Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau... Nah, ini dia. Jadi itu maksudnya. Jadi Israel dibiarkan ada supaya orang berjihad, ya, melawan Israel. Ya, tentu bukan, dia sih bilang tentu bukan dengan, ya, pergi ke sana perang apa, sekolah yang tinggi supaya apa segala macam. Jadi konsep masuk surganya itu adalah dengan jihad perangi Israel supaya masuk surga. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah berjihad dukung Israel? Untuk nyerang Israel, berjihad lawan Israel. Tidak masuk surga dong kalau gitu. Jadi saya sampai hari ini itu terus berpikir, ya, agama yang saya ajar, agama yang saya percayai, cara masuk surganya itu jelas, tepat. Manusia berdosa. Tidak ada satu manusia pun bisa hidup suci, bisa hidup kudus di dunia ini. Dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, semua manusia berdosa. Tidak ada cara lain. Ya. Sebab upah dosa ialah maut. Manusia akan mengalami maut, akan dihukum oleh Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Karena berdosa. Di sorga tempat yang suci, tempat yang mulia. Jadi orang berdosa tidak bisa masuk. Ketiga, Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya menjadi rupa seperti hamba, sama seperti manusia. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini, Mesias, menjadi manusia, dengan tujuan dia akan dihukumkan, mengalami maut bagi dosa semua manusia. Itu caranya Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengaku dan minta ampun, bertobat kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tidak bisa hidup suci. Saya mohon pengampunanmu. Terima kasih bahwa engkau telah mati di kayu salib, dihukumkan menggantikan dosa saya. Sekarang saya hidup menggantikanmu. Ya.
Jadi saya yang dulu, manusia lama saya sudah disalibkan, sudah mati dalam dosa-dosa. Sekarang saya hidup bagimu, bagi kemuliaan namamu. Saya minta ampun. Ya. Saya bertobat, saya mau percaya kepadamu sungguh-sungguh. Maka akan diselamatkan. Maka Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan bahwa manusia dapat diselamatkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Rasul-rasul bersaksi demikian. Jadi Yesus Kristus adalah satu-satu juru selamat. Ada yang bertanya, kalau saya tidak percaya Yesus, ya kamu mau percaya siapa? Siapa yang menjaminmu masuk surga? Kamu mau percaya nabimu? Ya persilakan. Kamu mau pergi berjihad ke Israel? Ya silakan. Kalau masuk surga dengan berjihad ke Israel, maka ngaco. Banyak juga orang Muslim tidak berjihad ke Israel, nggak masuk surga kalau begitu. Ya. Kalau masuk surga dengan apa lagi? Dengan melaksanakan 5 rukun Islam. Berapa banyak segelintir manusia sajakah yang mampu melakukan 5 rukun Islam itu dengan benar? Apalagi mau naik haji. Nah, Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kamu. Memberikan janji yang pasti. Adakah di dalam kitab agama lain yang nabinya memberikan jalan yang pasti? Nabinya mati dan tidak pernah bangkit kembali. Itulah perbedaan ajaran kita, kekristenan dan agama lain. Ya sah-sah saja untuk menyampaikan ajaran masing-masing. Kita kembalikan kepada semua umat manusia. Silakan mau percaya yang seperti apa. Mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau mau percaya kepada nabi-nabi yang lain. Yesus Kristus memberikan teladan. Hidup suci, hidup benar. Tidak seperti yang dituduhkan, difitnahkan oleh sebagian orang. Dibilang Yesus menikah lah, Yesus kawin dengan Maria Magdalena lah, apa segala macam. Tidak seperti itu. Tapi faktanya, bagaimana dengan tokoh agama lain? Bagaimana sekarang dengan para tokoh-tokoh agama yang sekarang berceramah? Apakah hidup mereka cukup baik? Apakah hidup mereka cukup suci? Kalau masuk surga dengan amal ibadah kesucian pun, saya yakin banyak manusia juga tidak bisa masuk. Tapi saya, kalau masuk surga dengan kebaikan, dengan apapun, saya cukup baik. Saya tidak pernah memerangi orang, saya tidak pernah menjihad orang. Karena ajaran agama saya mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Tuhan saya. Saya tidak pernah diajarkan untuk memusuhi siapapun. Nah, sinilah perbedaannya. Sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, Anda silakan pilih. Saya hanya memaparkan. Inilah iman saya. Silakan Anda percaya yang seperti apa. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.